Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Yusman Asriadi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Galeri Banua. Dan pada edisi malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan rangkaian acara peringatan Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 yang digelar di perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis pagi 10 November 2022. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang lengkap menggunakan atribut pejuang dan juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan. Peringatan Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 juga diisi dengan drama kolosal yang dibawakan oleh teman-teman dari Universitas Lambung Mangkurat untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan Banjar, diantaranya Pangeran Antasari dan Demang Lehman dalam melawan penjajah. Di akhir acara peringatan Hari Pahlawan ke-77 ditutup dengan berziarah ke lokasi makam pahlawan yang berada di Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Seperti apakah rangkaian peringatan Hari Pahlawan ke-77 yang digelar pada Kamis 10 November 2022 kemarin? Berikut kami sajikan selengkapnya dalam program Galeri Banua. Selamat menyaksikan. Menggunakan atribut pejuang, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabri Nur atau yang akrab disapa Paman Birin memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 di halaman kantor Setdaprov Banjarbaru Kamis pagi. Upacara dihadiri jajaran Forkopimda mulai dari Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, dan Rem 101 Antasari, dan Lanal, hingga Kepala SKPD di Pemprov Kalsel. Dalam sambutannya, Paman Birin memotivasi jajarannya beserta para generasi muda untuk mampu menjawab tantangan, mengelola kekayaan alam menjadi bernilai, dan menjadikan semangat pahlawan sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, Paman Birin juga menginginkan peran generasi muda agar menangkal paham-paham negatif dan radikal yang berpotensi memicu konflik dan menghancurkan NKRI. Masyarakat dimanapun berada, menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dalam arti yang luas, mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Inilah tantangan sesungguhnya bagi para pejuang muda untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang luar biasa bagi kejayaan bangsa dan negara tercinta. Mari kita merajut kesejahteraan, menjadi pahlawan bangsa di masa depan. Dalam upacara ini juga dibacakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi tujuan dari negara berasaskan Pancasila. Ketua LVRI Kalsel juga membacakan pesan-pesan para pahlawan di hadapan seluruh peserta upacara. Berbeda dengan tahun lalu, peringatan Hari Pahlawan ke-77 tahun ini berlangsung cukup dramatis. Pasalnya ditampilkan drama kolosal berisi perjuangan pahlawan dan rakyat Banjar dalam melawan penjajah. Mengangkat judul Pangeran Antasari, drama kolosal yang menceritakan perjuangan Pangeran Antasari, di mana saat itu kerajaan Banjar diserang oleh penjajah Belanda. Dibantu Panglima Banjar Demang Lehman, Pangeran Antasari melakukan misi penyerangan untuk menyelamatkan rakyat yang ditawan para penjajah. Menyusun tim khusus pasukan Banjar, rakyat dan Panglima Banjar Demang Lehman berhasil melawan penjajah Belanda. Namun keberhasilan Demang Lehman itu membuat penjajah marah. Hingga akhirnya sang Pangeran Banjar Pangeran Antasari turun tangan untuk ikut merebut kembali marwah kerajaan Banjar dan tanah Banjar. Membawa slogan haram menyerah wajah sampai ke puting. Pertempuran pun tak terelakkan. Jangan bacakut papadaan adalah pesan yang dibawa rakyat Banjar hingga akhirnya berhasil membunuh para penjajah Belanda. Drama kolosal yang dibawakan mahasiswa dan mahasiswi dari ULM ini menyita perhatian Gubernur Kalsel dan jajaran.
Bahkan Paman Biren mengaku terbawa emosi saat Pangeran Antasari memperjuangkan hidup dan matinya di bawah senjata penjajah Belanda. Gubernur berharap perjuangan para pahlawan Banjar dalam merebut kemerdekaan bisa menjadi pembelajaran. Ia ingin perjuangan ini juga terus diingat khususnya para generasi muda. Hari Pahlawan tahun 2022 ini ya tidak lain dan tidak bukan bahwa pahlawan kita adalah teladan bagi kita. Setiap pahlawan itu punya jantung, hati, ruh, jiwanya itu untuk tanah air yang harus kita pertahankan, kemudian kita jadikan untuk memberikan kejayaan, kesejahteraan bagi bangsa. Wah, luar biasa ya. Kita sepertinya ikut perang juga. Jadi teladan lah bagi anak-anak muda bahwa jas merah jangan pernah melupakan sejarah, dan pahlawan adalah teladan bagi kita juga dan bagi mereka. Ya. Sementara Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka juga mengaku bangga ada 4 pahlawan Banjar yang turut berjuang ikut merebut kemerdekaan di masa penjajahan, termasuk Pangeran Antasari. Alhamdulillah ini adalah memperingati seperti jas merah lah yang 77 tahun kita merdeka. Kita bangga kepada Kalimantan Selatan ada memiliki 4 pahlawan. Satu adalah Pangeran Antasari, yang kedua adalah Hasan Basri, yang ketiga adalah Muhammad Nur, yang keempat adalah Idam Halid. Nah, ini adalah pejuang-pejuang yang gigih, yang pantang menyerah wajah sampai ke puting. Nah, ini adalah generasi penerus, nantinya harus mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang ada. Nah, untuk 77 tahun kita merdeka, ini kami serahkan ke pundak-pundak generasi muda termasuk kalian yang ada di sini. Dalam kesempatan ini, Paman Birin juga menyerahkan tali asih kepada para pahlawan yang tergabung di Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kalsel. Ketua DPD LVRI Kalsel bersyukur perhatian pemerintah terhadap para pejuang tak pernah berkurang setiap tahunnya. Apalagi setiap momentum Hari Kemerdekaan maupun Hari Pahlawan, para veteran selalu dilibatkan dan diberikan bantuan. Menindaklanjuti apa yang telah dirintis oleh para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Di sisi lain, jaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kita dapat mempertahankan kedaulatan kita, terutama berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 beserta Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai lepas dari kita. NKRI harga hormati. Itu aja. Pak, selama ini perhatian pemerintah terhadap para legiun veteran ini seperti apa, Pak? Bagaimana untuk perhatian legiun veteran selama ini cukup memuaskan kepada kita yang dalam hari ini melaksanakan kegiatan, semua akan didukung oleh pemerintah. Sementara setelah melaksanakan prosesi upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 di kantor Pemprov Kalsel, jajaran Forkopimda Kalsel berziarah ke makam pahlawan yang berada di Liang Anggang. Ziarah dimulai dengan upacara yang dipimpin oleh Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Andirian. Dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan. Setelah peletakan karangan bunga, jajaran melakukan prosesi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk Banua, bangsa dan negara. Dipimpin oleh Kapolda Kalsel, prosesi tabur bunga juga diikuti jajaran Forkopimda.
Kapolda Kalsel mengakui keberadaan pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan patut mendapat penghargaan dan tak hanya diingat setiap momentum Hari Pahlawan. Momentum Hari Pahlawan diharapkan menjadi bagian dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah banyaknya konflik sosial yang terjadi belakangan ini. Kita selalu diingatkan bahwa jangan pernah melupakan sejarah. Nah, momentum Hari Pahlawan hari ini diikuti dengan prosesi ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalimantan Selatan. Tentunya ini adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk senantiasa mengingat jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita dalam rangka menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentu hari ini saya bersama beberapa unsur Forkopimda melakukan ziarah. Tadi kita barusan melakukan upacara ziarah dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga. Tentunya kita berharap bahwa momentum daripada jasa-jasa para pahlawan ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk menjaga keutuhan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menyemangati kita untuk tetap berupaya untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Tak hanya jajaran Forkopimda Kalsel, ziarah dan tabur bunga juga dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin. Selain tabur bunga, jajaran juga turut mendoakan ratusan pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian acara peringatan Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga saja dengan momentum peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tahunnya tidak hanya sekedar seremoni belaka, namun asa dan juga semangat para pahlawan yang pantang menyerah dalam melawan penjajah bisa terus diteruskan oleh seluruh rakyat Kalimantan Selatan, khususnya generasi muda, dalam menangkal paham-paham radikal dan hal-hal lain yang dapat memicu perpecahan di Banua semata-mata untuk menjaga keutuhan NKRI. Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Yusman Asriadi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi di Galeri Banua edisi berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.